Ya, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Kami dari kelompok 16. Perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, M. Fikri Rivaldi, NBI 14119091. Yang kedua, Hardito Novantoro dengan NBI 14119100. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengaruh pajak pada keputusan ekonomi. Oke, simak aja. Ini mind mapping dari pajak. Beberapa definisi dalam perhitungan pajak. Secara singkat pada bab ini saya akan membahas beberapa konsep dasar tentang pajak, terminologi yang dipakai dalam perhitungan perpajakan. Yang pertama, gross income atau pendapatan kotor. Jumlah semua pendapatan baik yang berasal dari penjualan maupun pendapatan bunga selama satu periode akuntansi. Yang B, expense atau pengeluaran, adalah ongkos-ongkos yang harus ditanggung ketika terjadi transaksi bisnis, termasuk pengeluaran bunga pinjaman, bunga investasi atau modal, ataupun pengeluaran lainnya. Yang C, taxable income atau pendapatan kena pajak. Jumlah pendapatan yang akan dikenai pajak pendapatan sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Taxable income mempunyai rumus TI sama dengan GI min E min D, di mana TI adalah pendapatan kena pajak, GI itu pendapatan kotor, E pengeluaran, dan D itu penyusutan atau depresiasi. Yang D, capital gain atau pendapatan kapital. Pendapatan yang diperoleh bila harga jual satu aset melebihi harga belinya. Rumusnya CG sama dengan SP min PP, di mana CG adalah pendapatan modal, SP harga jual aset, PP harga beli aset. Bila nilai CG lebih dari 0, keterangannya jika nilai CG lebih dari 0 bila penjualan berlangsung dalam selang waktu kurang dari 1 tahun sejak pembelian aset yang bersangkutan, maka pendapatan kapital atau modal disebut pendapatan kapital atau modal jangka pendek. Bila lebih dari 1 tahun, maka pendapatannya disebut pendapatan kapital pangka panjang atau long term gain. LTG dan STG biasanya dikenakan pajak dengan cara yang berbeda. E, capital loss atau yang disebut kerugian kapital atau modal. Kerugian yang terjadi karena harga jual suatu aset kurang dari nilai bukunya. Rumusnya CL sama dengan BV minus SP, di mana CL adalah kerugian modal, BV adalah nilai buku pada saat penjualan, SP adalah harga jual aset. Bila penjualan kurang dari 1 tahun, maka disebut STG atau short term gain, dan bila penjualan lebih dari 1 tahun, maka disebut LTG atau long term gain. F, recaptured depreciation atau RD, besarnya nilai selisih atau rupiah bila suatu aset terdepresiasi dijual dengan harga yang lebih tinggi dari nilai bukunya. Rumus RD sama dengan SP minus BP, di mana RD sama dengan recaptured depreciation, BV sama dengan nilai buku pada saat penjualan, SP sama dengan harga jual aset.
di mana RD lebih dari 0. Bila harga jualnya melebihi nilai buku, maka diperoleh tambahan pendapatan kena pajak. Tetapi jika melebihi harga beli, maka akan diperoleh pendapatan kapital, sehingga TI sama dengan RD atau CG sama dengan RD. Perhitungan dasar perpajakan. Pajak pendapatan rumusnya P sama dengan dalam kurung TI kali T, di mana P sama dengan besarnya pajak, TI sama dengan pendapatan terkena pajak, T sama dengan tingkat pajak yang dikenakan. Jika TI sama dengan GI minus E minus D, maka P sama dengan G dalam kurung GI minus E minus D kali T. Contoh, pada tahun 2010 PT Norival memiliki pendapatan kotor sebesar 10,5 miliar. Dengan total pengeluaran dan depresiasi untuk tahun tersebut adalah 3,5 miliar. Berapakah pajak pendapatan yang harus dibayar oleh perusahaan bila pada interval TI tersebut tingkat pajak yang dikenakan adalah 40%. Besarnya pendapatan terkena pajak adalah TI sama dengan 10,5 miliar minus 3,5 miliar sama dengan 7 miliar. Pajak yang dibayar sama dengan 7 miliar dikali 0,40 sama dengan 2,8 miliar. Efek pajak pada model depresiasi yang berbeda. Rumusnya TI sama dengan BTCF minus B, di mana TI sama dengan pendapatan terkena pajak, BTCF sama dengan aliran kas sebelum pajak, B sama dengan depreciation. Depresiasi nilai PW pajak yang dibayar per periode. Secara sistematis, ATCF sama dengan BTCF minus B, di mana ATCF sama dengan aliran kas setelah pajak, BTCF sama dengan aliran kas sebelum pajak, P sama dengan pajak. Contoh, harga awal sebuah aset adalah 80 juta. Umur efektifnya sepanjang 5 tahun. Aliran kas sebelum pajak setiap tahunnya adalah 26 juta. Apabila tingkat pajak yang dikenakan adalah 40% dan ROR setelah pajak adalah 10%, bandingkan nilai present worth dari pajak yang dikenakan apabila digunakan metode A. Depresiasi garis lurus, B. Depresiasi SOYD. Jawab yang A. Depresiasi rumusnya DT sama dengan 80 juta per 5 sama dengan 16 juta dengan T 1 sampai dengan 5. Pendapatan kena pajak PI sama dengan 26 juta minus 16 juta, hasilnya 10 juta. Pajak yang harus dibayarkan P sama dengan 10 juta dikali 0,4, hasilnya 4 juta. Total pajak yang harus dibayarkan P sama dengan 4 juta kali 5 tahun, hasilnya 20 juta. Nilai present worth dari pajak PW sama dengan 4 juta kali dalam kurung P per A, 10%, 5 sama dengan 4 juta dikali 3,791, hasilnya 15,164 juta. Yang B dengan metode depresiasi SOYD, DT sama dengan N minus dalam kurung T min 1 per S kali 80 juta dengan T dari 1 sampai dengan 5. Berikut tabel perhitungannya. Nilai present worth dari pajak PW sama dengan 1 juta
dikali dalam kurung P per A, 10% 5 tambah 1 juta dalam kurung P per G, 10% 5 sama dengan Rp 1 juta dikali dalam kurung 3,791 tambah 1 juta dikali dalam kurung 9,862, hasilnya 13,653 juta. Perhitungan aliran kas atau cash flow setelah pajak. Pada tahun 2010, PT Nurival akan berencana membeli sebuah mesin dengan harga 50 juta dengan masa pakai 5 tahun tanpa nilai sisa. Pendapatan dalam 5 tahun diharapkan sebesar 28 juta min 1 juta, di mana N adalah saat terjadinya aliran kas. Pengeluaran diperkirakan sebesar Rp 9,5 ditambah Rp 0,5 juta kali N. Bila tingkat pajak efektif 30% dengan metode SLD, hitunglah aliran kas setelah dikenai pajak. Hitunglah juga present worth aliran kas bila MARR setelah pajak sebesar 8%. Jawab, depresiasi DT sama dengan 50 juta min 0 per 5, hasilnya 10 juta per tahun. Tabel aliran kas setelah pajak dalam bentuk jutaan rupiah sebagai berikut. PW sama dengan minus 50 juta plus 14,9 juta dikali dalam kurung P per F 8%, 1 ditambah 13,95 juta dikali dalam kurung P per F 8%, 2 ditambah 12,8 juta dikali dalam kurung P per F 8%, 3 ditambah 11,75 juta dikali dalam kurung P per F 8%, 4 plus 10,7 juta dikali P per F 8%, 5, hasilnya min 50 juta ditambah 14,9 juta dikali 0,93 ditambah 13,95 juta dikali 0,86 plus 12,8 juta dikali 0,79 plus 11,75 juta dikali 0,74 plus 10,7 juta dikali 0,68, hasilnya min 50 plus 13,86 juta plus 12 plus 10,24 juta plus 8,70 juta plus 7,28 juta sama dengan min 50 ditambah 50,8 juta, hasilnya 2,08 juta. Efek pendapatan kapital pada pajak. Rumus CGT per RDT sama dengan SPT minus BPT, dan pajak dari pendapatan kapital adalah sebagai berikut. PC sama dengan TC kali CGT sama dengan TC sama kali dalam kurung SPT minus BPT, di mana BPT sama dengan nilai buku aset pada periode T, SPT harga jual aset pada periode T, CGT pendapatan kapital yang diperoleh dari penjualan aset pada periode T, TC sama dengan tingkat pajak yang dikenakan pada pendapatan kapital, TC sama dengan besarnya pajak dari pendapatan kapital. Contoh soal, sebuah sepeda listrik memiliki harga 60 juta dengan umur 7 tahun dan nilai sisa 4 juta. Dengan menggunakan metode depresiasi garis lurus, maka nilai buku sepeda listrik tersebut pada akhir tahun ketiga adalah 36 juta.
A. Misalkan sepeda listrik tadi dijual seharga 40 juta pada akhir tahun ketiga dan pendapatan kapital dikenakan pajak dengan tingkat 28%, berapakah pajak dari pendapatan kapital tersebut? Jawab. Pendapatan kapital yang diperoleh adalah CG3 sama dengan 40 juta minus 36 juta sama dengan 4 juta. Maka besar pajak pendapatan kapital yang dikenakan adalah PC sama dengan PC CG3 sama dengan 0,28 kali 4 juta sama dengan 1,12 juta. B. Bila sepeda listrik tadi tetap dipakai dan baru dijual di akhir tahun ke-7 dengan harga 10 juta, berapakah pajak pendapatan kapital yang dikenakan? Pendapatan kapital yang diperoleh adalah CG7 sama dengan 10 juta minus 4 juta sama dengan 6 juta. PC sama dengan 0,28 kali 6 juta sama dengan 1,68 juta. Berikut adalah poster dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan video dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.